Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, sebelumnya saya minta maaf terlambat. Tadi saya sejak 9:30 ada rapat tentang perbaikan aplikasi. Qadarullah, saya tadi pikir Masjid Al-Hidayah dekat, ternyata jauh. Jadi telat. Qadarullah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang zikir-zikir terkait salat. Kita tahu di antara ciri utama orang beriman adalah khusyuk dalam salat. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, itu orang-orang yang memiliki sifat-sifat berikut. Sifat pertama yang Allah sebutkan, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat yang lain. Tetapi sifat yang pertama Allah sebutkan adalah khusyuk dalam salat. Kita tahu bagaimana agungnya salat. Dia adalah connecting langsung antara seorang hamba dengan penciptanya. Dan dalam salat seorang berusaha untuk khusyuk di hadapan Allah. Dan di antara cara untuk bisa khusyuk adalah dengan memahami apa yang dia baca. Memahami apa yang dia baca. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan cara seorang beriman naik pada derajat ihsan adalah khusyuk ketika membaca ayat-ayat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Sudah saatnya orang-orang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka terhadap zikir kepada Allah dan apa yang Allah turunkan berupa kebenaran, itu Al-Qur'an. Maka di antara ciri-ciri orang yang ihsan adalah ketika mereka berzikir atau mereka baca Al-Quran, maka mereka khusyuk secara umum. Terutama lagi ketika sedang sholat. Maka pengajian kita mulai pertemuan kali ini dan berikutnya adalah terkait dengan zikir-zikir dalam sholat, agar kita bisa lebih khusyuk dalam sholat. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah zikir terkait ruku'. Terkait ruku'. Ruku', ya. Keutamaan ruku', ya. Apa keutamaannya? Keutamaannya di antaranya dia adalah rukun salat, ya, rukun salat. Jadi bukan sekedar sunnah atau wajib, bahkan lebih daripada wajib, itu rukun salat. Allah berfirman, "Warka'i ma'ar raki'in." Ruku'lah engkau wahai Maryam bersama orang-orang yang ruku'. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, rukuklah. Rukuklah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu irka'u. Rukuklah. Dan sujudlah. Kemudian Allah berfirman terhadap Maryam, warka'i ma'ar raki'in. Rukuklah engkau bersama orang yang rukuk. Maksudnya salatlah engkau. Salatlah engkau. Jadi Allah menyebutkan salat dengan menyebutkan rukuk. Rukuk maksudnya salat. Ketika Allah berkata kepada Maryam, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, maksudnya apa? Salatlah bersama orang-orang yang salat. Ketika salat diungkapkan dengan rukuk, berarti rukuk itu perkara yang penting. Makanya para ulama sepakat bahwasanya rukuk adalah bagian dari rukun salat. Jika seorang tidak rukuk, maka salatnya tidak sah. Kemudian yang kedua disebutkan oleh para ulama, salah satu cara menunjukkan ketundukan dan kehinaan kepada Allah adalah dengan ruku', yaitu adalah dengan sujud dan ruku'. Sujud dan ruku'. Ya, di antaranya adalah dengan ruku'. Makanya kita lihat di dunia ini betapa banyak orang ketika menghormati orang lain, mereka ungkapkan dengan apa? Dengan ruku'. Ya tidak? Mereka ungkap dengan ruku'. Bisa ruku' sempurna, bisa ruku'in hina, tidak sampai sempurna, yaitu miring. Ya, itu miring sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk penghormatan. Bahkan dahulu sebelum syariat Islam, boleh ruku' dan sujud tahiyah kepada selain Allah, boleh. Ya, pernah ada sujud tapi bukan sujud ibadah. Sujud tahiyah, sujud penghormatan. Seperti sujud yang Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Bukan sujud ibadah, karena enggak mungkin Allah memerintahkan ibadah kepada selain Allah. Tapi sujud yang dilakukan oleh malaikat kepada Adam,
Sujud apa namanya? Sujud at-tahiyyah, yaitu sujud pemuliaan, bukan sujud ibadah. Namanya sujud at-tahiyyah. Kemudian sujud ini juga pernah berlaku pada umat-umat terdahulu, seperti perkataan Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahnya dalam mimpinya, ini syamsa wal qamara, inni ara fil manam, gimana ayatnya? Aku melihat dalam mimpiku bahwasanya 11 bintang dan wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka sujud kepadaku, ya. Ya, aku melihat mereka sujud kepadaku. Kemudian nanti di akhir surat Yusuf, ketika ternyata orang tuanya datang, ayah ibunya, kemudian saudara-saudaranya 11 orang datang sujud kepada Yusuf, mereka sujud, maka Yusuf berkata, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayahanda, inilah mimpiku yang pernah aku lihat, ya. Bahwasanya ada ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar. Aku melihat 11 bintang, matahari, rembulan sujud kepadaku. Ternyata maksud dari tafsir tersebut yaitu ayah ibunya dan 11 saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini sujud ibadah atau sujud tahiyyah? Sujud tahiyyah, sujud tahiyyah. Kemudian juga intinya yang saya sampaikan bahwasanya sujud pernah berlaku pada umat-umat terdahulu, namanya sujud tahiyyah. Tapi rukuk pun demikian. Dahulu kalau sujud saja boleh, rukuk juga boleh sebagai bentuk penghormatan. Namun dalam syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW sudah tidak boleh lagi. Sudah tidak boleh lagi. Tidak boleh sujud tahiyat. Meskipun sujud tahiyat, rukuk untuk menunjukkan pemuliaan juga sudah tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW pernah berkata, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh suruh orang sujud kepada selain Allah, maksudnya sujud penghormatan, tentu saya akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya, ya. Sehingga syariat kita sekarang, rukuk tidak boleh kecuali hanya kepada siapa? Allah. Sujud juga tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya rukuk juga pernah Allah wajibkan kepada orang-orang Bani Israel ketika mereka masuk menguasai Palestina, ya. Wadkhulul baba sujada. Kata Allah, masuklah kalian ke dalam pintu Palestina dalam bentuk sujud. Sujud sini diartikan dalam bentuk rukuk, yaitu mereka kalau masuk harus tunduk. Sujud diartikan dengan rukuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Bani Israel tidak melakukannya. Justru mereka ketika menaklukkan Palestina, bukan mereka merendah di hadapan Allah, maka malah mereka mengejek, mereka berjalan mundur dengan mengesot pantat mereka masuk ke pintu gerbang Palestina. Ya, maka Allah pun murka kepada mereka. Baik, jadi salah satu bentuk cara untuk menunjukkan kehinaan kepada Allah adalah dengan ruku'. Makanya Rasulullah SAW bersabda, fa amma ruku' fa'azzimu fihi rabb. Adapun ketika ruku', agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ruku' kita doanya apa? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha agung. Yang maha agung. Bayangkan kalau kita ada seorang dia ruku' kepada majikannya atau ruku' kepada rajanya, kira-kira ada pengagungan timbul dalam hatinya enggak? Pasti ada pengagungan. Dia ruku', rajanya lewat, ya enggak usah dia ruku', dia begini aja, pasti dia ada pengagungan. Padahal itu manusia yang dia agungkan. Maksudnya kata para ulama, kalau itu kepada manusia kita begini aja rasa pengagungan, kenapa ketika kita sholat tidak ada pengagungan seperti itu? Kita kadang rukuk saja tanpa ada menghadirkan apa? Pengagungan. Bahkan orang kalau rukuk kepada orang lain, dia merasa orang tersebut besar sehingga dia rukuk, dia mengheningkan cipta, kemudian tunduk begini, dia rasa pengagungan. Itu padahal kepada manusia, dan itu sudah tidak boleh dalam syariat Islam. Bagaimana lagi terhadap pencipta kita, pemberi rezeki kita, harusnya ketika kita rukuk, kita benar-benar menjalankan ibadah kepada Allah dengan pengagungan yang luar biasa kepada Allah. Makanya saya nasihat diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, ketika rukuk kita nikmati, benar-benar kita mengagungkan Allah dalam rukuk tersebut. Dalam rukuk tersebut kita benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirkan keagungan Allah kita dengan perbuatan dan dengan ucapan, sinkron dengan hati dengan mengucapkan subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Yang ketiga, ruku menggugurkan dosa.
Saya bacakan hadisnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadis Jubair bin Naufal bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melihat seorang pemuda salat yang dia panjangkan salatnya ya. Kemudian Ibnu Umar berkata, "Man ya'rifu hadza?" Siapa yang kenal pemuda ini? Faqala rajulun, yang berkata, "Ana," saya kenal dia. Faqala Abdullah bin Umar, Ibnu Umar berkata, "Lau kuntu a'rifuhu la amartuhu an yutila ar-ruku'a was sujud." Kalau saya kenal dia, saya akan suruh dia untuk memperpanjang rukuk dan sujud. Saya akan suruh dia memperpanjang rukuk dan sujud. Fa inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda idza qama yusalli ata bidzunubihi kulliha." Sungguhnya seorang hamba jika dia sedang berdiri salat, maka dia memikul seluruh dosa-dosanya. Fa wudi'at ala ra'sihi wa atiqihi, maka dosa-dosa tersebut diletakkan di atas kepalanya dan di atas pundaknya. Fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat minhu, setiap kali dia ruku atau sujud, maka dosa-dosa tersebut yang dia pikul berjatuhan. Maka dosa tersebut yang dia pikul berjatuhan. Maka seorang ruku enggak usah cepat-cepatan ya. Santai aja, karena semakin lama dia ruku, semakin banyak dosa-dosa yang berjatuhan. Semakin lama dia sujud, semakin banyak dosa-dosa yang berjatuhan. Seakan-akan Ibnu Umar mengkritiki orang ini, dia sholatnya berdiri lama tapi ruku dan sujudnya cepat. Ruku dan sujudnya cepat. Sementara sholat Nabi SAW seimbang. Nabi kalau rukuknya berdirinya lama, maka ruku dan sujudnya juga apa? Lama. Ya. Dan semakin lama seorang ruku dan semakin lama seorang sujud, maka dosa-dosanya berguguran. Demikian juga Imam Muslim meriwayatkan dari Amr bin Sa'id bin Al-As, dia berkata, "Kuntu inda Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fada'a bi tahurin." Atau bi tahurin. Aku di sisi Utsman bin Affan, kemudian Utsman bin Affan minta didatangkan air untuk bersuci. Faqala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min ri'im muslim tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudhu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minadz dzunub. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim pun telah hadir kewajiban salat fardu, kemudian dia perbaiki wudunya dan dia perbagus khusyuknya, wa ruku'aha, dan dia perbagus rukuknya, kecuali akan menjadi kafarah penggugur dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi rukuk di antara keistimewaannya adalah menggugurkan apa? Dosa-dosa. Ketika seorang merendahkan dirinya rukuk di hadapan Allah, dia nikmati rukuk tersebut sambil mengatakan subhana rabbiyal azim, maka dosa-dosa berguguran. Oleh karenanya seorang ketika salat tidak usah buru-buru, nikmati rukuk tersebut, nikmati sujud tersebut sebagaimana dia menikmati ketika berdiri baca Al-Qur'an, karena rukuk memiliki keutamaan yang luar biasa. Taib, sekarang kita akan bahas tentang beberapa, sebelum kita bahas tentang doa-doa, ada beberapa hukum terkait dengan rukuk ya. Ini sudah Ibu? Sudah ya? Hukum-hukum terkait rukuk. Yang pertama, dilarang baca Al-Quran ketika rukuk. Baca Al-Quran, bertilawah ketika rukuk dan juga ketika sujud. Ketika rukuk dan sujud. Kata Rasulullah SAW, "Inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan." Aku dilarang oleh Allah untuk bertilawah Al-Quran ketika rukuk maupun sujud. Tilawah Al-Quran kapan? Ketika berdiri. Orang baca Al-Fatihah kemudian baca surat. Tapi rukuk dan sujud, maka tidak boleh bertilawah Al-Quran. Kemudian kata Rasulullah SAW, فَأَمَّا الرُّكُوءُ فَأَذِّمُوا فِيهِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ. Adapun ketika rukuk, agungkanlah Allah Subhanahu Wa Taala. وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَى. Adapun sujud, bersungguh-sungguhlah untuk berdoa. فَقَامِنُونَ أَيُّسْتَجَابَ لَكُمْ. Maka lebih mudah dikabulkan doa ketika sedang sujud. Kemudian yang kedua, zikir dalam ruku maupun sujud boleh digabung ya. Nanti kita akan sebutkan, kalau tidak salah ada 4 doa atau 4 zikir dalam ruku, akan disebutkan dalam buku Hisnul Muslim. Ada 4 zikir, kita boleh baca semuanya ya. Yaitu boleh digabung, itu boleh dibaca semuanya.
Lain halnya dengan doa istiftah. Adapun doa istiftah kata para ulama hanya diboleh baca satu saja. Satu di antara variasi yang ada, di antara varian yang ada. Rasulullah memberi contoh doa istiftah banyak. Tidak boleh kita gabung. Kita hanya boleh baca salah satunya. Adapun zikir, maka zikir ruku, maka kita boleh baca 2, 3 boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyuruh untuk mengagungkan Allah ketika ruku. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasabbih bismi rabbikal azim." Bertasbihlah kepada Allah dengan menyebut namanya yang agung. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah fir ruku', jadikanlah zikir tersebut dalam ruku', yaitu subhana rabbiyal azim. Setelah itu boleh ditambah dengan doa yang lain. Subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh, nanti akan kita bahas. Ya, jadi boleh subhana rabbiyal azim ditambah dengan zikir yang lain. Adapun doa istiftah, maka cuma boleh pilih salah satu. Adapun doa istiftah hanya boleh pilih salah satu. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan membaca digabung. Rasulullah tidak pernah mencontohkan membaca digabung. Adapun untuk ruku' Rasulullah SAW memerintahkan untuk bertasbih, dan Rasulullah juga diriwayatkan baca zikir yang lainnya. Berarti boleh digabung. Ini permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga, memanjangkan pendekkan ruku', memanjangkan atau memendekkan ruku'. Ruku' minimal sah adalah dengan tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Sempat tenang sebelum pindah kepada rukun berikutnya. Jadi tidak boleh Allahu Akbar, sami Allah. Dia belum sempat tenang, sami Allahu liman hamidah, harus Allahu Akbar, ada tenang sebentar. Harus ada tenang, namanya tumak ninah. Siapa yang tidak tumak ninah, salatnya tidak sah. Menurut jumhur ulama, yaitu mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, bahwasanya tumak ninah rukun salat. Jadi tumak ninah itu apa? Tenang sebelum beranjak kepada rukun berikutnya. Tapi kalau orang Allahu Akbar, dia belum tenang, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, ini batal salatnya. Jadi harus tenang dulu, Allahu Akbar, ada tenang sebentar. Nah, tenang itu kalau dengan satu sudah cukup. Dia tenang sebentar, subhana rabbiyal azim. Sudah cukup buat dia tenang, maka sudah sah. Maka minimal adalah sah dengan tumak ninah, meskipun hanya zikir sekali. Zikir subhana rabbiyal azim sekali. Meskipun hanya sekali. Kalau sudah mencapai ketenangan, maka itu afdal. Itu sudah oke, sudah sah. Yang kedua disebut afdalul kamal, kesempurnaan minimal. Kesempurnaan minimal disebutkan oleh Ibnu Qudamah, kesempurnaan minimal adalah baca 3 kali. Baca 3 kali. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Atau subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Paham? Adapun maksimal tidak terbatas. Maksimal dalam riwayat Rasulullah pernah 10 kali. Dalam riwayat Rasulullah pernah 10 kali. Ini tidak terbatas. Boleh 5, boleh 7, boleh. Rasulullah pernah 10 kali. Tapi kaidahnya, kalau sholat kita panjang, hendaknya kita rukunya juga panjang. Sujudnya juga panjang. Kalau sholat kita pendek, maka rukunya biasa-biasa aja. Nggak usah terlalu panjang. Karena diriwayatkan sholat Nabi itu seimbang. Sholat Nabi apa? Seimbang. Jadi kalau seorang sholat pas dia baca surat panjang, dia ruku jangan cepat-cepat. Boleh 7 kali, 8 kali, 10 kali, 11 kali, terserah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tidak usah buru-buru. Minimal berapa kali? Sekali. Yang penting tumak ninah. Minimal sempurna berapa? 3. Kemudian 10 lebih dari situ boleh. Faham? Faham tidak Ibu? Hukum yang keempat terkait dengan ruku. Bolehkah berdoa dalam ruku? Maka ada 3 pendapat khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Yang pertama mengatakan makruh. Ini pendapat diriwayatkan dari Imam Ahmad.
Imam Ahmad, tapi dia tidak melarang. Ketika Imam Ahmad dia tidak melarang tapi hukumnya makruh. Ada yang mengatakan mustahab, disunahkan. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Ini mazhab apa? Syafi'i. Jadi kita boleh berdoa setelah Subhana Rabbiyal Azim, kita boleh berdoa ketika rukuk. Pendapat yang ketiga, pendapat sebagian ulama, boleh tapi hanya Allahumma ghfirli, tapi hanya doa dari yang diriwayatkan dari Aisyah, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Baik, datang dalam riwayat Rasulullah di antara zikir doa Nabi, zikir rukuk Nabi ada 4. Nanti kita sampai ada 4. Salah satunya ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli artinya ya Allah ampunilah aku, ya tidak? Ya Allah aku minta ampunan. Ini Rasulullah baca ketika rukuk dan sujud. Berarti Rasulullah SAW berdoa dengan Allahumma ghfirli. Maka sinilah khilaf. Sebagian ulama mengatakan makruh. Kenapa makruh? Karena Rasulullah SAW perinci ketika itu. Rasulullah mengatakan, inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan. Perhatikan hadis ini. Aku dilarang baca Al-Qur'an ketika ruku' maupun sujud. Fa ammar ruku'u fa'azzimu fihi Rabb azza wa jalla. Ketika ruku' maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Wa ammas sujudu, adapun sujud, fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa. Faqamin istajaba lakum, maka dimudahkan untuk dikabulkan. Di sini Rasulullah mengcompare antara ruku' dengan apa? Sujud. Ruku' Nabi suruh mengagungkan Allah, sujud Nabi suruh banyak berdoa. Sehingga dipahami waktunya berdoa adalah sujud, bukan ruku'. Kalau begitu doa ketika ruku' hukumnya apa? Makruh. Makruh artinya boleh tapi tidak dianjurkan. Boleh tidak dianjurkan dan tidak disukai karena fokus adalah berdoa dengan ketika sujud. Pendapat kedua yang mengatakan dianjurkan, kata mereka ini buktinya Rasulullah dalam ruku' dia berdoa. Adapun mengatakan dilarang berdoa ketika ruku' itu mafhum aja. Kita pahami ketika di-compare, adapun ruku' agungkan Allah, adapun sujud maka berdoalah, maka dipahami kalau gitu ruku' bukan tempat doa. Itu hanya pemahaman, tapi berlawanan dengan mantuk hadis yaitu tekstual. Ini kontekstual. Tekstual hadis Rasulullah berdoa ketika ruku' dengan berdoa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Oleh karenanya kita mendahulukan mantuk daripada mafhum dalam kaidah usul fikih. Maka mazhab Syafi'i mengatakan dianjurkan berdoa. Adapun sebagian ulama mengatakan boleh berdoa tapi doa ini doang, tidak boleh doa yang lain. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau kalau rukuk beliau berdoa Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Beliau tambah Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, sebagaimana Nabi pernah beristighfar ketika apa? Rukuk. Maka pendapat yang benar Allah alam bisawab, boleh-boleh saja berdoa ketika ruku meskipun lebih fokus ketika sujud. Jadi kalau kita ruku kita boleh istighfar, kita boleh subhana rabbil azim bihamdi subhana rabbil azim, kita Allahumma ighfirli, rabbi ighfirli, rabbi ighfirli, rabbi ighfirli, boleh. Sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga datang dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Taib. Paham Ibu? Ini hal-hal yang terkait dengan ruku'. Sekarang zikir-zikir dalam ruku'. Ini pembahasan kita. Semua sudah punya kan? Hisnul Muslim yang dibagikan. Sudah punya belum? Buka halaman 32 kalau nggak salah ya. Zikir-zikir dalam ruku'. Bacaan. Taib, datang dalam hadis-hadis ada 4 bacaan. Lihat halaman 32 ya. Yang pertama subhana rabbiyal azim. Yang pertama subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ada tambahan wa bihamdihi. Ada riwayat tambahan dalam riwayat Abi Daud. Sunan Abi Daud wa bihamdihi. Subhana rabbil azim ini sepakat ulama sahih. Wa bihamdihi khilaf di kalangan para ulama.
Abu Dawud ketika meriwayatkan hadis ini ada tambahan wa bihamdihi, beliau berkata arju arju an takuna mahfuzah. Aku berharap tambahan ini juga adalah sahih. Sehingga Imam Ahmad ketika ditanya, Imam Ahmad, apakah engkau membaca ketika ruku subhana rabbil azim wa bihamdihi? Kata Imam Ahmad, enggak. Saya baca subhana rabbil azim. Tok. Tidak ada tambahan apa? Wa bihamdihi. Kenapa? Karena memang riwayat tambahan wa bihamdi ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia dhaif ataukah dia sahih. Tapi ketika ada yang bertanya kepada Imam Ahmad, ada orang baca wa bihamdi, Imam Ahmad tidak melarang. Imam Ahmad tidak melarang rahimahullah, tapi dia memilih cukup dengan subhana rabbiyal azim. Kenapa? Karena riwayat yang banyak yang sahih hanya cukup subhana rabbiyal azim. Ini menunjukkan Imam Ahmad tidak melihat panjangnya doa atau pendeknya doa, tapi dia melihat mana riwayat yang lebih apa? Sahih. Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata riwayat yang paling banyak datang zikir dalam ruku subhana rabbiyal apa? Azim. Kalau ada tambah wa bihamdi boleh atau tidak? Boleh. Tapi Imam Ahmad lebih suka mencukupkan dengan apa? Subhana rabbiyal azim. Maha suci Engkau ya Allah yang Maha Agung. Baik, zikir yang kedua yang tadi kita tulis subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Rabbana wa bihamdika Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Artinya maha suci Engkau ya Allah, subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami Rabbana wa bihamdika, dengan memujimu ya Allah, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Ini bacaan yang kedua. Bacaan yang ketiga, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ini zikir yang berikutnya. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Subuh, kudus maknanya mirip, yaitu maha suci Engkau, Rabbul Malaikati Warruh, pemilik atau pencipta malaikat dan ruh. Ini bacaan yang ketiga. Bacaan yang keempat, Allahumma laka raka'at wa bika amantu. Ini agak panjang. Allahumma raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i. Kemudian berikutnya khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa asabi. Datang dalam tambahan wa mastaqallat bihi qadami, wa ma istaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Datang dalam riwayat cuma sampai di sini, sebagian riwayat cuma sampai di sini. Kemudian ada tambahan juga, ini tambahan juga sahih. Tapi saya artikan, Allahumma laka raka'tu, ada kurang lakanya. Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku ruku'. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu, kepada Engkau lah aku beriman, wa laka aslamtu, dan hanya kepada Engkau lah aku tunduk. Khasha'a laka sam'i, pendengaranku khusyuk kepadamu, wa basari, penglihatanku khusyuk kepadamu, wa mukhi, sumsumku atau otakku khusyuk kepadamu, wa azmi, tulang-tulangku juga khusyuk kepadamu, wa asabi, dagingku atau ototku juga khusyuk kepadamu. Kemudian dalam tambahan, wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin, dan semua apa yang dipikul oleh kedua kakiku kepada Engkau Rabbil Alamin, penguasa alam semesta. Baik, inilah 4 zikir, insyaallah kita akan bahas maknanya secara singkat pada kesempatan kali ini. Kita berusaha untuk menghafalkannya. Di antara fungsi kita menghafal berbagai macam zikir ini, pertama kita bisa lebih khusyuk, kedua ada variasi.
Kalau orang selalu melazimi satu zikir saja, terkadang dia tidak khusyuk. Karena satu aja terus. Meskipun pikiran kemana-mana, dia bisa baca. Tapi kalau dia ganti-ganti, maka dia lebih konsen. Itu di antara faedahnya. Makanya orang kalau baca, Alhamdulillah Akbar, Alhamdulillah, meskipun pikirannya ke pasar, ke mall, dia bisa Al-Fatihah sampai selesai. Bisa tidak? Bisa. Karena sudah terbiasa. Bahkan sebagian orang Allahu Akbar, melamun. Terus tahu-tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Dia enggak sadar. Kenapa? Saking khusyuknya, pikirannya kemana-mana. Maka di antara fungsi dengan adanya varian-varian atau variasi-variasi bacaan zikir ini, agar kita lebih khusyuk, karena kita baca terkadang begini, terkadang kita gabung, sehingga kita lebih fokus ketika berdoa. Tapi yang pertama kita bahas Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim ada tambahan tadi apa? Wabi hamdihi. Subhana Rabbiyal Azim, subhana maknanya ib'ad, yaitu dari usabbih. Usabbih Rabbiyal Azim. Tasbih maknanya adalah ib'ad, yaitu menjauhkan. Maknanya adalah menjauhkan. Menjauhkan apa? Maksudnya menjauhkan Allah dari hal-hal yang merupakan kekurangan, merupakan aib dan kekurangan. Seperti qalu takhadar rahmanu waladan subhana. Contoh. Mereka mengatakan Allah punya anak. Kata Allah subhanallah. Subhanah, maha suci Allah. Kenapa Allah tidak pantas punya apa? Anak. Saya carikan ayatnya misalnya. Biar ada makna subhana itu ngerti. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 116. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah." Mereka berkata Allah punya anak, maha suci Allah. Maksudnya itu Allah jauh dari punya anak, enggak pantas Allah punya anak. Kemudian juga dalam surat Yunus ayat 68. 10 ayat 68. Kata Allah, "Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah." Dalam surat Al-Anbiya, wa qalu ittakhadhar rahmanu waladan subhana. Surat 21 ayat 26. Baik, ini contoh, yaitu maha suci Allah dari punya anak. Contoh lagi, misalnya firman Allah dari kesyirikan. Misal dalam surat surat Az-Zumar, contoh surat Az-Zumar surat 39 ya. Ayat 67. Saya bacakan ayatnya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak menggabungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Sementara pada hari kiamat bumi semuanya dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun biyamini. Sementara langit semuanya dilipat dengan tangan kanan Allah. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Yaitu Allah yang menyampaikan, kenapa kalian menyembah Nabi Isa kalian sembah, nyembah malaikat, nyembah hewan, nyembah matahari. Itu makhluk-makhluk tidak bisa bikin apa-apa ketika hari kiamat. Ketika hari kiamat, siapa yang menggenggam bumi? Allah. Siapa yang melipat langit? Allah. Seharusnya itulah yang bisa menggenggam langit dan bumi. Pada hari kiamat, itulah yang berhak untuk disembah. Maka ketika mereka menyembah selain Allah, Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ini maha suci dari sesembahan-sembahan selain Allah. Ini banyak juga contoh dalam surat Ar-Rum surat 40
Surat 30 ayat 40. Saya bacakan ayatnya. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Setelah menciptakan Allah kasih rezeki kepada kalian. Kemudian Allah wafatkan kalian. Kemudian Allah bangkitkan kalian. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'? Adakah sembahan yang bisa melakukan seperti ini? Adakah yang bisa menciptakan, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan? Tidak ada. Malaikat, nabi, siapapun, wali tidak ada. Yang bisa cuma siapa? Allah subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, kenapa mereka menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala? Yang lain tidak berhak disembah. Karena tidak bisa bikin apa-apa. Taib, ini diantara makna subhana. Jadi ketika kita membaca subhana, pikiran kita ke situ. Allah tidak pantas punya anak. Allah tidak pantas punya apa? Istri. Allah tidak pantas ada yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengatakan subhana rabbiyal azim. Taib, rabbiyal azim. Rabbi maksudnya Rabbku, al-azim maksudnya yang maha agung. Rabbku yang maha agung. Yang maha agung, Rabbku yang maha agung. Al-azamah berarti Allah memiliki sifat al-azamah. Al-azamah itu keagungan. Al-azamah ini mengumpulkan banyak sifat-sifat. Seperti Allah maha kuat, Allah maha kuasa, Allah maha, semua ini tergabung dalam apa? Maha agung. Maka seorang ketika ruku, dia sedang bertasbih kepada Allah yang maha apa? Agung. Dia hadirkan dalam hatinya sehingga dia rukuk dengan lezat, dengan nikmat. Bukan rukuk asal rukuk, enggak, tapi rukuk benar-benar dia nikmati, dia sedang mengagungkan Allah. Subhana rabbiyal azim. Maha suci engkau ya Allah, engkau sungguh maha agung. Adapun tambahan wa bihamdihi, maka ini juga ada dua pendapat. Maknanya apa? Maknanya ada dua pendapat. Ini kalau kita baca dengan tambahan wa bihamdihi, maka pendapat pertama maksudnya ya Allah, ini pendapat Nawawi rahimahullah taala, ya Allah, aku ini bisa bertasbih kepadamu karena karunia darimu. Yaitu dia tahu bisa bertasbih, demikian juga bisa ruku. Atau bukan bisa bertasbih, bisa ruku ya. Aku bisa ruku kepadamu, ini pendapat Nawawi, karena karunia darimu. Seakan-akan An-Nawawi rahimahullah ketika menafsirkan dengan tafsiran ini, beliau berkata, betapa banyak orang tidak bisa ruku. Betapa banyak orang kafir tidak bisa ruku. Betapa banyak orang Islam tidak mau apa? Ruku. Orang kafir jelas tidak mau ruku karena mereka tidak beriman kepada tauhid. Banyak orang muslim juga tidak mau salat, tidak mau ruku. Bahkan ada orang yang mau ruku tidak bisa ruku, seperti orang sakit. Sakit, kemudian tergeletak di tempat tidur. Makanya betapa banyak orang sakit ketika dia tidak bisa salat dengan ruku dan sujud, ketika dia sembuh, dia benar-benar menikmati ruku dan sujud tersebut. Nah, kita alhamdulillah bisa ruku. Ada juga orang rukunya nggak bisa lurus. Baru setengah sudah encok ya. Makanya kalau kita bisa ruku, kita bilang wa bihamdika. Ya Allah, sungguh aku muji engkau karena engkau telah beri nikmat kepada aku bisa ruku. Ruku ini nikmat luar biasa. Banyak orang terhalangi di ruku tersebut. Kalau bukan kau tidak beri hidayah kepada aku tidak bakalan ruku. Kenapa aku bisa ruku? Berarti ada hidayah pengen ruku dan kau berikan kesehatan kepada aku sehingga aku bisa ruku dengan sempurna. Maka aku memujimu wa bihamdika. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, maksudnya wa bihamdika, yaitu aku bertasbih kepadamu dalam kondisi sekalian memujimu. Karena pujian yang sempurna
adalah menggabungkan an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. An-nafyu itu artinya peniadaan. Assalamualaikum. Libah Abi kajian. Nanti Abi telepon ya. Assalamualaikum. Al-isbat maksudnya penetapan. Penetapan. An-nafyu kita ambil dari tasbih, Ketika mengatakan subhana rabbiyal azim. Subhana maksudnya aku mensucikan engkau ya Allah dari segala kekurangan. Aku menafikan engkau dari bentuk-bentuk kekurangan. Wa bihamdika penetapan aku memujimu karena engkau punya banyak hal yang harus aku memujimu. Alhamdulillah. Maka kita alhamdulillah. Kita muji Allah kenapa? Banyak. Kita muji Allah karena Dia pencipta kita. Kita muji Allah karena Dia berikan kenikmatan kepada kita. Kita muji Allah karena segala keputusan yang terbaik kalau kita imani. Saya sudah bahas dalam sebagian tafsir, sebab kita muji Allah banyak, bukan cuma karena nikmat, bukan. Kita muji Allah karena sifat-sifatnya yang begitu sempurna, banyak hal. Makanya kalau kita pun terkena musibah, kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Karena pasti keputusan Allah kalau kita ridha, pasti di balik itu ada kebaikan. Kita ngerti hikmah atau tidak, pasti di balik itu ada kebaikan kalau kita ridha. Maka banyak hal yang menjadikan kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala, dan ketika seorang menggabungkan antara nafyu wal itsbat, maka dia sempurna dalam mengagungkan Allah. Dia mengatakan subhana, yaitu saya menafikan dari engkau berbagai macam kekurangan, wa bihamdika, saya memujimu dengan berbagai macam kelebihan engkau ya Allah, kesempurnaanmu. Maka lengkaplah dia memuji Allah, lengkaplah dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia rukuk dia baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Berapa kali? 1 boleh, minimal 3 sempurna, 10 boleh, 100 juga boleh, yang penting kuat. Tapi tadi zikir rukuk dan sujud harusnya seimbang dengan panjangnya berdiri. Jangan baca qul huwallahu ahad ternyata rukuknya 100 kali subhana rabbiyal azim. Enggak pas. Tapi ini subhana rabbiyal azim. Paham Ibu? Tapi kita lanjut zikir yang kedua. Sudah ini? Sudah? Zikir yang kedua. Subhanakallahumma subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini Rasulullah baca dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah baca ketika akan wafat, menjelang wafat beliau. Rasulullah banyak baca. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat manusia masuk dalam Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka bertasbihlah dengan memuji Allah dan istighfarlah. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Maha memberi pengampunan. Setelah turun ayat ini, kan Rasulullah SAW membaca dalam ruku' dan sujud, yata'awwalul Qur'an, yaitu beliau melaksanakan perintah Allah tersebut, sehingga beliau bertasbih, bertahmid dan istighfar. Dengan doanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhana tadi kita sudah paham maknanya, ya. Paham enggak tadi maknanya? Rabbana wa bihamdika juga sudah paham maknanya, ya enggak? Tadi seperti subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, maknanya sama. Yaitu aku mentasbih engkau ya Allah, aku muji engkau, tinggal ada tambahan Allahumma ghfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Di sini Nabi berdoa. Nabi berdoa dalam ruku'. Beristighfar. Makanya tadi saya katakan, dan diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud. Tapi apa makna Allah maghfirli? Allah maghfirli. Allahumma maksudnya sama, Rabbana, ya Allah. Allahumma itu maknanya ya Allah. Ya Allah itu bisa diungkapkan dalam bahasa Arab dengan dua. Bisa bilang ya Allah, bisa juga
Allahumma. Dua-duanya boleh. Maknanya sama, ya Allah. Ighfirli. Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Ighfirli maksudnya aku minta ampunan, maghfirah darimu. Nah, apa maghfirah? Maghfirah itu maknanya diambil dari kata mikfar. Mikfar artinya adalah helm yang dipakai oleh prajurit perang, dan fungsi helm itu ada dua, yaitu untuk menutupi kepala, dan yang kedua untuk menahan kalau ada senjata musuh yang mengenai kepala. Jadi fungsinya dua, menutup dan menangkis ya. Menutup dan apa? Menangkis. Fungsinya maghfirah tadi artinya dari apa? Dari helm prajurit. Dari mikfar yang artinya helm prajurit, helm besi prajurit. Fungsinya dua, yaitu menutup kepala dan menangkis apa? Menangkis senjata musuh. Dari sini Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tidak semua penutup kepala disebut mikfar. Contoh, sorban. Sorban tidak dikatakan mikfar karena meskipun sorban menutup tapi dia tidak menangkis. Kalau ada besi kena. Sama toqiyah, songkok, dia menutup tapi tidak menangkis. Disebut mikfar karena memiliki dua fungsi, menutup dan menangkis. Oleh karenanya yang dimaksud dengan menutup kepala yaitu, ya Allah, tutuplah dosa-dosaku. Jangan kau bongkar. Kita siapa sih tidak maksiat di dunia ini? Semua itu maksiat. Laki perempuan. Apalagi tatkala bersendirian. Ya Allah, jangan buka dosa-dosaku, aibku di dunia, terlebih lagi di akhirat. Itu maknanya maghfirah. Ya Allah, tutuplah aib-aibku. Yang kedua, menangkis senjata musuh. Ya Allah, jangan timpakan kepada aku dampak buruk dosa-dosaku. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi menyebutkan dosa itu adzunub la budda an tu'athir. Bahwasanya dosa itu pasti punya pengaruh, cepat atau lambat. Seperti racun kalau kita makan pasti punya pengaruh. Sedikit banyak, cepat atau lambat pasti punya pengaruh. Karena dosa itu ibarat seperti racun. Nah, setiap dosa pasti ada dampaknya. Kita melihat yang haram pasti ada dampaknya. Kita dengar yang haram pasti ada dampaknya. Kita suudzon, kita hasad pasti ada dampaknya. Enggak mungkin tidak. Tapi kalau kita banyak istighfar, kita bilang Allah maghfirli, dampak itu tidak jadi. Karena kita minta, ya Allah, tangkislah dampak-dampak tersebut, karena aku tidak bisa meninggalkan dosa-dosa tersebut, belum mampu. Maka itu makna Allahumma ighfirli. Jadi apa makna Allah maghfirli? Tutuplah aib-aibku, dosa-dosaku jangan kau umbar, jangan kau bongkar. Sebagian orang dibongkar aib-aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah sembunyikan rapat-rapat malah terbongkar. Itu baru terbongkar di dunia, belum terbongkar di akhirat. Kita tidak ingin, di dunia tidak ingin, di akhirat nanti apa lagi? Sebagian orang aibnya tertutup di dunia, di akhirat dibongkar. Banyak juga. Di dunia disangka ikhlas, di akhirat dibongkar, ternyata riya. Seperti dalam hadis ada ustaz ternyata viral di neraka. Ustaz kok di sini? Orang semua heran, penduduk neraka datang sama dia. Ngapain ustaz di sini? Ustaz viral. Viral di neraka karena di dunia mereka dia tuh aibnya ditutup, nggak ada yang tahu. Ketika di akhirat Allah bongkar aibnya, ternyata dia memerintahkan kebaikan tidak dia lakukan, dia melarang yang haram malah dia kerjakan. Nah, maghfirah minta kepada Allah agar ditutup aib kita dunia juga di mana di akhirat. Kemudian agar tidak terkena dampak maksiat. Itu maknanya Allahumma ighfirli. Faham Ibu? Kalau sudah kita lanjut doa yang ketiga. Sudah ya? Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Kudus adalah nama Allah. Al-Malikul Kudus, Al-Kudus nama Allah. Subuh sebenarnya mengatakan termasuk juga nama Allah. Subuh juga nama Allah. Maknanya dari sama seperti tasbih. Subuh Kudus. Rabb penguasa malaikat dan ruh. Taib.
Apa makna subuh dan kudus? Maknanya sama-sama mensucikan Allah. Cuma dia mengatakan kalau kudus bisa juga kepada makhluk seperti al-ardul muqaddasah. Seperti kita mendoakan qaddasallahu ruhah, semoga Allah mensucikan ruhnya. Jadi kudus mana dari tathhir mensucikan. Nah, apa makna subuh secara spesial, apa maknanya, dan apa makna kudus, apa bedanya? Seperti malaikat berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdi rabbika wa nuqaddisu lak. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami bertasbih kepada engkau dan kami bertakdis kepadamu. Apa maknanya tasbih dan takdis? Khilaf di kalangan para ulama, maknanya mirip-mirip. Tapi dia mengatakan kalau tasbih maksudnya terkait dengan penafian dari Allah. Allah tidak punya anak, Allah tidak berhak untuk disyirikan, ya. Ada yang mengatakan demikian. Kalau takdis terkait dengan zat Allah, itu zat Allah maha sempurna. Allah maha kuat, tidak letih misalnya. Allah maha mengatur, tidak ngantuk misalnya, ya. Seperti itu, ya. Tapi intinya maknanya Allah maha suci dari segala aib dan kekurangan, ya. Allah maha suci dari segala aib dan kekurangan terkait dengan zatnya maupun sifat-sifatnya. Zat Allah tidak berbilang. Allah tidak berbilang. Seperti As-Samad. Para salaf menafikan As-Samad, yaitu zat Allah tidak berongga misalnya. Zat Allah tidak berongga, As-Samad, tafsiran para salaf. Zat Allah sempurna. Zat Allah maha besar. Allahu Akbar. Makhluk semua kecil. Langit dalam genggaman Allah, bumi dalam genggaman Allah. Allahu Akbar. Zat Allah maha besar. Misalnya, ya. Terkait dengan sifat-sifatnya tadi, Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, Allah tidak apa? Tidak tidur, ya. Sifat-sifatnya Allah tidak lelah, ya. Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa bainahuma fi sittati ayamin wa ma massana min lughub. Kami sungguh telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari dan kami tidak capek setelah itu. Tidak seperti sebagian orang mengatakan Allah istirahat pada hari ke-7. Seperti kaum Nasara atau kaum Yahudi dalam Bible disebutkan fastaraha. Setelah 6 hari ciptakan langit dan bumi, hari ke-7 Allah istirahat. Makanya orang Yahudi solidaritas dengan Allah. Hari Sabtu mereka juga istirahat. Masa Allah istirahat mereka sok kerja, kan enggak pantas. Maka mereka solidaritas. Tapi yang benar Allah tidak letih sama sekali. Jadi maksudnya subuhun kudus. Rabbul malaikah, pencipta, penguasa. Rabb itu maknanya tiga, yaitu pencipta, pemilik, pengatur. Kenapa disebut malaikat? Karena malaikat makhluk yang sangat dahsyat, tidak makan, tidak minum, tidak pernah letih, la yafturun. Kalau sudah beribadah kepada Allah, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka beribadah kepada Allah siang malam tidak pernah capek. Padahal mereka tidak makan dan tidak minum. Kita makan dan minum capek melulu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu menjalankan perintah Allah dan tidak pernah membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Malaikat luar biasa. Belum malaikat Jibril, kalau dibuka sayapnya, satu sayap dibuka, saddal ufuk, menutup cakrawala. Bagaimana malaikat Jibril kemudian mencungkil kaum Sodom dengan satu sayapnya, dicungkil, dibawa ke atas, kemudian dijatuhkan, hancur lebur dengan kekuatannya malaikat Jibril alaihissalam. Belum malaikat Hamalatul Arsh, pengangkat Arsh Allah Subhanahu wa taala, malaikat luar biasa. Allah berfirman, was-sabihati sabha, malaikat yang bergerak dengan cepat. Jin bergerak cepat sekali, tapi masih kalah. Jin Ifrit ketika mau menghadirkan singgasana Ratu Bilqis, dia berkata apa? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Sulaiman, saya akan datangkan di singgasana Ratu Bilqis sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Yaitu dalam waktu singkat dari Palestina, dari Sabah ke Palestina sekitar 2000 kilo. Cepat atau tidak jin tersebut? Cepat, dalam waktu sedikit 2000 kilo. Ngalahin pesawat. Tapi malaikat lebih cepat. Malaikat Jibril naik, perintah Allah sampaikan kepada Nabi, cepat. Maka Allah sabihati sabaha, yang bergerak dengan cepat. Malaikat. Maka di sini kita memuji Allah, mengagungkan Allah dengan mengingat Allah ini pencipta makhluk yang sangat dahsyat, yaitu apa? Malaikat.
Yang di luar dari nalar kita, kita tahu energi itu harus dengan asupan baru kita bisa bergerak. Malaikat tidak makan, tidak minum, bagaimana mereka bisa memiliki energi yang luar biasa? Tidak ada letih sama sekali, konstan energi mereka, padahal mereka tidak makan, tidak minum. Kita kebanyakan makan kolesterol, kebanyakan makan gemoy, dan seterusnya. Jadi yang menciptakan malaikat adalah Allah, yang memiliki malaikat Allah, yang menguasai mereka, mereka semua tunduk kepada Allah, yang mengatur mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ar-ruh, maka ini dua pendapat. Ada yang mengatakan ar-ruh maksudnya Jibril alaihissalam. Seperti Allah dalam banyak ayat ya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu, turunlah para malaikat dan ruh, maksudnya apa? Jibril. Disebutkan secara spesifik karena dia adalah pemimpin para malaikat. Sayyidul malaikah, pimpinan para malaikat Jibril. Maka Allah sebut secara khusus. Dhi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Kata Allah, Jibril dhi quwwah, makhluk malaikat yang kuat. 'Inda dzil arsy, di sisi Allah pemilik penguasa arsy, makin memiliki kedudukan. Jibril memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan secara khusus Jibril alaihissalam. Seperti Allah berfirman, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikati wa rusulihi wa Jibril wa Mikal, fa inna Allah aduwwul kafirin." Siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikatnya, memusuhi rasulnya, memusuhi Jibril. Jibril maksudnya ar-ruh. Ini benar pertama. Yang kedua yang dimaksud dengan ruh adalah al-arwah. Maksudnya al-arwah itu ruh-ruh makhluk, termasuk manusia. Yaitu Allah bukan hanya menciptakan badan, Allah juga menciptakan ruh dengan berbagai macam modelnya. Maka kita mengagungkan Allah dengan berkata demikian, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Paham ya? Jadi kalau kita baca, kita ingat ini. Oh, ada satu lagi zikir saya lupa ya. Subhanadzil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azam. Ada lagi satu ya? Zikir 5 zikir, saya lupa. Waktunya udah habis tapi. Tapi kita bahas singkat aja. Ada berapa di situ disebutin? Oh, terakhir saya lupa ya. Subhanadzil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azam. Tapi kita yang keempat. Jadi ternyata ada 5. Mohon maaf. Kelewat tadi ya. Subhana Dzil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah. Maha suci Allah yang memiliki Jabarut, yang memiliki Al-Malakut, kekuasaan, wal Kibriya dan keagungan. Nanti kita bahas insyaallah. Tapi kita bahas yang keempat. Yang keempat, tapi karena waktu terbatas kita baca aja. Pertama dibuka dengan Allahumma laka raka'tu. Tulis sajalah. Allahumma laka raka'tu. Wa bika amantu. Wa laka aslamtu. Khasha'a laka sam'i wa basari dan seterusnya. Baik. Pertama dibuka Allahumma laka raka'tu, ya Allah hanya kepada Engkau aku rukuk. Laka di sini dahulukan maksudnya hanya kepadamu aku rukuk. Maka di antara perkara yang makruh kita nunduk di hadapan orang, enggak boleh. Nunduk inhina itu rukuk tidak sempurna tapi termasuk dari rukuk. Tidak boleh. Kita hanya rukuk kepada siapa? Allah. Laka raka'tu, aku tidak pernah rukuk kepada selain Engkau ya Allah. Aku hanya rukuk kepadamu. Wa bika amantu, dan aku beriman kepada Engkau. Wa laka aslamtu, dan hanya kepada Engkau aku tunduk. Aku tunduk kepadamu. Nah, kemudian setelah itu di sini tidak ada wa. Perhatikan sini disebutkan kenapa tidak disebut wa khasya'a, sini tidak ada wa. Yang lain ada wa bika wa laka, di sini tidak ada wa karena sebenarnya mengatakan khasya'a laka, ini tafsir dari laka aslamtu, saya tunduk kepadamu. Apa bentuk ketundukanku kepadamu? Buktinya khasya'a laka sam'i, pendengaranku khusyuk kepadamu. Khusyuk maknanya tenang. Tenang, fokus, khusyuk. Khasya'a laka sam'i wa basari, tunduk
pendengaranku khusyuk, penglihatanku khusyuk. Wa mukhi, mukhi itu apa? Dia mengatakan otak yang ada di dimag, di otak. Ada yang mengatakan sumsum, yang ada manusia yang paling dalam apa? Bagian apa? Sumsum. Kulit, daging, terus apa? Tulang, terakhir apa? Sumsum. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi, kemudian wa asabi, ototku juga khusyuk kepadamu. Di sini dia ingin menunjukkan kepada Allah bahwasanya zahir dan batinku tunduk kepadamu. Zahirku yaitu pendengaran telinga, dan ini adalah dua hal yang merupakan sumber penyampaian, pengumpulan maklumat, database, semua kita tangkap dengan penglihatan dan pendengaran. Kemudian kita kirimkan ke hati. Maka semua penglihatanku, semua pendengaranku tunduk kepadamu ketika aku sedang ruku. Aku tidak dengar apa-apa, aku tidak melihat apa-apa, hanya fokus kepadamu. Kemudian batinku juga khusyuk kepadamu, yaitu yang paling dalam adalah mukh, yaitu sumsum, tulangku atau otakku. Kemudian asabi, ototku juga tunduk kepadamu. Kemudian wa mastaqalla bihi qadami, dan apa yang dinaungi oleh kedua kakiku, yaitu seluruh tubuhku sedang tunduk kepadamu. Jadi perkataan Nabi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin, itu tafsiran dari laka aslamtu. Kepada engkau aku tunduk, bukti tunduknya seperti ini. Jadi ketika seorang baca seperti ini, maka dia akan lebih khusyuk ketika apa? Ruku. Dihafal ibu-ibu ya? Dihafal. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Terus khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Nanti hafal di rumah ya. Nanti kesiangan kita. Baik, yang terakhir doa subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Maha suci Allah. Dzi yaitu sahib, sang pemilik, jabarut, sang pemilik. Dzi al-jabarut Ibnu Qayyim menafsirkan dalam Nuniyahnya menjadi tiga. Al-jabarut diambil dari jabar, di antara jabr al-qasr yaitu yang menambal kekurangan orang-orang susah, seperti jabrud dha'af. Artinya hanya engkaulah Allah yang menolong orang-orang yang susah. Ya. Seperti dalam doa wajbur kasirana, ya Allah, kalau ada yang patah di antara kami maka sembuhkanlah. Namanya jabar. Jabar makna yang kedua adalah al-qahar, yaitu yang maha kuasa. Adalah jabarut yang maha kuasa. Yang ketiga yang maha tinggi, seperti dikatakan nakhlatun jabbarah. Nakhlatun jabbarah yaitu korma yang sangat tinggi. Jadi jabar kembali kepada tiga, itu maha suci engkaulah yang menolong orang-orang yang susah. Kalau kita lagi susah, kita ya dzal jabarut ujbur kasiri, ya Allah tambahlah kekuranganku, sambungkanlah apa yang patah dalam hatiku, itu maknanya. Atau kita mengatakan ya dzal jabarut, maksudnya yang maha kuasa, yang segala kekuasaan berada di tangannya. Atau yang maha tinggi, al-ali, disebut juga al-jabarut. Jadi maknanya tiga. Al-malakut yaitu kekuasaan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair." Kekuasaan dan kepemilikan. Kepemilikan kerajaan. Namanya al-malakut. Al-kibriya yaitu kebesaran. Sombongan, ya Allah yang berhak sombong hanyalah Allah. Yang maha merasa besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-azamah, keagungan. Hanya Allah yang maha agung. Jadi seorang ketika rukuk dia boleh baca doa ini, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Dihafal aja ibu-ibu ya. Jangan lupa, pulang dihafal, dipraktekkan. Kalau enggak dipraktekkan lupa. Jadi jangan cuma subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Itu adik kita TK sudah hafal juga. Ibu-ibu harus naik tingkat, naik level.
Ada 5 zikir, dibaca, dihafal 5-5-nya, dibaca ganti-gantian, kadang ini, kadang ini, kadang ini, kadang ini, supaya bisa khusyuk dalam salat. Demikian saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan nanti doa-doa zikir-zikir salat yang lain pada pertemuan yang lain. Wallahu taala alam bisawab.